Kita akan masuk pada hadis yang ke 111. Yang ke-17 disebutkan bahwasanya dari Abu Dzar Jundab bin Junadah dari Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah hadis qudsi. Jadi Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annahu qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah menyebut yaitu hamba-hambaku. Kemudian Allah mengatakan, inni haramtu adzulmah, aku telah mengharamkan kedzaliman ala nafsi, pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan kedzaliman di antara kalian itu adalah perkara yang muharraman, yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Kedzaliman Bapak Ibu adalah suatu dosa. Dosa yang paling besar dikatakan dengan syirki, yaitu asyirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik dikatakan oleh Allah, inna syirka la dzulmun adzim, bahwasanya kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Jadi syirik, mensekutukan Allah, dikatakan dengan zalim. Demikian juga zalim ada berkaitan dengan orang lain Bapak Ibu, baik dengan lisan kita, mengumpat, mencela, menggibah, menfitnah, itu kedzaliman. Termasuk mengambil harta saudara kita, itu adalah termasuk kedzaliman. Iya. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, semua kalian adalah orang-orang yang tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah aku berikan hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada seseorang, maka bisa dipastikan orang tersebut adalah dhal, orang yang sesat. Maka mari kita berusaha memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepadaku petunjuk jalan yang lurus. Sesungguhnya kalian adalah dhal, orang-orang yang sesat, kecuali orang yang telah aku berikan hidayah padanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Maka Bapak Ibu, kita harus bersyukur Allah melapangkan hati kita. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah insyirahus sadr, dilapangkan dada kita, dilapangkan untuk berbuat amal kebaikan, untuk ibadah, salat 5 waktu, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, itu zikir, mengingat Allah SWT, untuk sedekah. Bahkan ada sebagian orang itu ketika dia berhasil atau dia bisa membantu saudaranya, hatinya lapang, hatinya senang. Maka ini adalah ciri-ciri Allah memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang. Dan ini adalah nikmat Bapak Ibu. Ya. Maka pernah kita sampaikan, ketika kita mendengar adzan, ketika misalkan adzan asar atau adzan zuhur, hampir semua orang mendengar adzan. Tapi tidak semua orang yang mendengar adzan itu kemudian ambil air wudhu. Tidak semua orang yang mendengar adzan kemudian dia sholat. Maka ketika ada seorang yang mendengar adzan kemudian dia menggerakkan hatinya
dia ambil air wudhu kemudian dia sholat, maka itulah hidayah. Dilapangkan dada kita untuk yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita syukuri Bapak Ibu, yudhillu mayasa wa yahdi mayasa. Allah kuasa untuk menyesatkan kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah pun kuasa untuk menyesatkan atau memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Setiap kalian adalah orang yang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku berikan makan. Maka Bapak Ibu, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita harus bersyukur ketika Allah bisa memberikan nikmat kita bisa makan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini Allah sebutkan dalam surah Quraisy Bapak Ibu, agar kita itu mengingat kebesaran Allah, yaitu salah satunya adalah Allah memberikan kita bisa makan. Kita bisa merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita, mungkin di Palestina, atau mungkin sekarang di Sudan, atau saudara-saudara kita yang sekarang mengalami kelaparan. Mereka lapar Bapak Ibu, sementara di tempat kita, alhamdulillah, tercukupi, kita bisa makan. Maka ketika kita mengingat saudara kita yang sedang lapar, kita kemudian ingin membantu mereka. Salah satunya kita juga bersyukur, alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat bisa makan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bersyukur. Setelah makan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mensyukuri nikmat Allah, kita bisa makan, bisa minum. Maka mari kita berusaha mensyukuri nikmat Allah bisa makan minum ini dengan cara makan sesuai apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan diawali dengan baca bismillah. Ya gulam, wahai anak, sambillah, sebutlah nama Allah. Maka dianjurkan kita baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Agar apa Bapak Ibu? Agar apa yang kita makan itu berkah, agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua yang perlu kita niatkan ketika kita baca bismillah. Satu, mohon Allah, yaitu keberkahan, tabarukan, mohon yaitu keberkahan. Kemudian yang kedua adalah musta'inan, mohon kepada Allah, yaitu diberikan pertolongan, kemudahan, bisa makan, bisa mencari rezeki, bisa mencukupi keluarga, mohon kepada Allah, seperti itu. Kemudian adab yang selanjutnya, makan dengan tangan kanannya, kul yaminik, makan dengan tangan kananmu. Teori ini Bapak Ibu sudah kita dapat sejak kecil, dari TK, dari SD, atau bahkan sebelum TK. Tapi yang namanya hidayah Bapak Ibu, perlu memohon kepada Allah, mengamalkan amalan-amalan yang biasa kita lakukan, itu pun perlu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka sudah tahu ilmunya, khususnya tentang cara makan, tapi masih banyak orang yang makan dengan tangan kirinya. Ada atau tidak Bapak Ibu? Banyak. Urusan-urusan yang mungkin sepele Bapak Ibu, tapi kalau tidak dapat hidayah dari Allah, itu pun tidak bisa melaksanakan. Maka mari kita berusaha mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang selanjutnya, ketika kita makan, setelah kita baca bismillah pakai tangan kanan, maka anjuran adalah duduknya. Walaupun dalam kondisi tertentu dia bisa dengan berdiri atau ketika pas minum air zam-zam, tapi hukum asalnya ketika makan itu adalah duduknya. Duduk Bapak Ibu, karena ini adab, adab. Apalagi kita orang
orang Jawa, ya. Kurang pantas kalau makan dengan berdiri, ya. Tapi Bapak Ibu, ternyata fenomena sekarang ini sudah agak berubah. Banyak kaum muslimin bahkan yang sudah ngaji itu makan dengan berdiri. Onten napa mboten Bapak Ibu? Ya. Kapan itu? Resepsi. Nah, ya. Pas walimahan Bapak Ibu. Ya. Ada kursi. Maka mari kita Bapak Ibu, ya. Mari kita berusaha, ya, makan dengan cara yang terbaik. Adab makan Bapak Ibu, lenggah duduk Bapak Ibu, ya. Zaman dulu itu dikenal dengan piring terbang, ya. Piring nopo terbang, ya. Apa bedanya dengan zaman sekarang Bapak Ibu? Ya. Kalau zaman dulu yang piring terbang, yang datang pertama dengan yang terakhir itu dapat porsi yang sama. Ya, sama itu nasinya ya segitu, ya. Ada acarnya, ada dagingnya, ada kerupuknya, ada telurnya separuh, ya. Ada telurnya separuh, ya. Ini semuanya dapat, ya, semuanya dapat dan sama Bapak Ibu. Beda dengan zaman sekarang, panjenengan diundang di acara walimahan, ya, acara resepsi. Acaranya jam 10 sampai jam 11. Panjenengan datang jam 11 kurang seperempat. Kira-kira sudah. Nah, ya. Ketika sudah habis panjenengan ndongake napa grundel. Nah, biasanya grundel Bapak ya. Apalagi udah nyumbang banyak. Apalagi udah nyumbang. Ya. Apalagi udah nyumbang. Nah, apalagi sudah nyumbang. Habis nyumbang nggak dapat makemah, ya. Nah, padahal salah satu yang perlu kita sampaikan kepada pengantin Bapak Ibu, berdoa atau mendoakan. Doanya gimana Bapak Ibu? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Sampun apa sedaya? Pun. Nah, itu doa, ya. Walaupun sebagian disingkat samawa, ya, samawa. Tapi ini doa Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada engkau, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian dalam keadaan kebaikan. Berdoa Bapak Ibu, ya, mendoakan pengantin ini penting Bapak Ibu, ya. Ketika ini tidak terjadi Bapak Ibu, ya, dan ini sebagai nasihat bagi kita, terutama Bapak Ibu yang mungkin akan mantu, akan anaknya mau nikah, ya, tolong diberikan nasihat, ya. Nah, sudah belajar fikih nikah atau belum? Ini yang kadang dilupakan Bapak Ibu. Kalau umur mungkin sudah, hartanya sudah siap, rumahnya mungkin sudah siap, ilmu yang belum siap, ya. Buktinya apa? Saya sering ngisi pengajian pengantin Bapak Ibu. Saya biasanya tanya kepada pengantin tersebut, Mas, doanya sudah hafal atau belum? Rata-rata belum hafal, ya. Ini menunjukkan ketika mereka menikah belum persiapan ilmunya. Dan sebagai Bapak Ibu, sebagai pengetahuan kita, ya, tahun berapa itu pernikahan 5.000 pengantin, ya, itu yang cerai 1.300 Bapak Ibu, ya. Tinggi atau tinggi Bapak Ibu, ya, tinggi. Dari 5.000, 1.000 lebih, 1.200, 1.300 itu kasus perceraian, ya. Berarti kan 30% sendiri Bapak Ibu, ya. Yang lebih mengherankan 1.200 atau 300 itu yang 900 kasus gugat cerai. Kalau gugat cerai yang mengajukan sinten? Istri, ya. Ini fenomena Bapak Ibu, ya. Ini fenomena. Kalau zaman dulu, ya, ada namanya walimah. Apa walimahnya? Walimah seorang istri tidak jadi ditalak oleh suami, ya. Ada namanya walimah. Senang Bapak Ibu, seorang istri tidak jadi ditalak oleh suami. Tapi itu dulu Bapak Ibu.
ya sakniki pun mboten gitu. Bahkan yang 900 tadi kasusnya gugat cerai ya. Maka doakan Bapak Ibu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Doa Bapak Ibu ya. Nikah itu ibadah yang panjang Bapak Ibu ya. Maka ini penting ya, ini penting. Nah, sehingga mari kita jaga adabnya ini. Sehingga sebenarnya pernikahan itu butuh nasihat ya. Maka ketika acara yang dulu Bapak Ibu, yang acara yang dulu zaman dulu ada namanya ular-ular ya. Ada namanya apa? Ular-ular ya. Ya pengajian Bapak Ibu sekarang kan pun boten nonton, jarang Bapak Ibu ya, kecuali ada pengajian ya. Tapi kalau acara prasmanan biasanya boten nonton ya, tidak ada ya. Ini jadi adab ya, ketika kita makan maka diusahakan kita yaitu lenggah atau duduk. Adab yang selanjutnya Bapak Ibu ya, kalau makan itu yang benar disisakan atau dihabiskan Bapak Ibu ya. Ini sudah menjadi tradisi orang Islam, apalagi orang Jawa ya. Simbah dulu sudah nuturina nek pangan ojo disisaki ya, ndak nepitike napa malah mati ya, kadang tidak mati ya, kan dapat sisa banyak ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya itu jangan menyisakan makanan ya. Ada enggak Bapak Ibu zaman sekarang orang yang makan cuma ngambil banyak terus dimakan sedikit kemudian disisakan, konten apa mboten? Banyak Bapak Ibu ya. Ini bukan adab orang Islam ya. Ini bukan orang yang bersyukur Bapak Ibu ya. Kita setiap hari mohon kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah urzuqni, ya Allah urzuqni, berilah aku rezeki. Ketika Allah sudah berikan kita rezeki malah dibuang ya. Ini bukan orang yang bersyukur Bapak Ibu ya. Mari kita menjadi orang bersyukur ya. Ketika kita hadir di acara walimahan bukan kesempatan kita untuk apa ya, aji mumpung Bapak Ibu, bukan ya. Ambil seperlunya, sekiranya kita habisnya. Kalau nggak habis jangan ambil banyak Bapak Ibu ya. Ini maka Allah mengatakan kalian itu adalah orang yang lapar kecuali orang yang telah aku berikan makan. Maka mintalah makan kepadaku, akan aku berikan makan kepada kalian ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, adab-adab makan yang mungkin setiap hari sudah kita lakukan. Mari kita berusaha mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpahala Bapak Ibu ya, berpahala ini ya. Kemudian yang selanjutnya Allah berfirman, kulukum arin ilaman kasautuhu fastaksuni aksukum. Setiap kalian adalah orang yang tidak punya baju ya, telanjang, tidak punya baju. Ilaman kasautuhu, kecuali orang yang telah aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku ya, aku akan beri pakaian kepada kalian. Dulu Bapak Ibu ketika kita lahir kita tidak bawa apa-apa ya, tidak bawa apa-apa Bapak Ibu. Sekarang alhamdulillah kita punya, ada mobil, ada motor, ada rumah, ada baju ya. Baju pun tidak cukup satu Bapak Ibu, ada yang sampai 2 lemari. Nonton apa betul Ibu-ibu? Nonton ya. 2 lemari Bapak Ibu ya. Pakaian ya, pakaian. Sudah beli ini, besok ketika lihat yang hampir mirip beli lagi gitu. Ada nggak seperti itu Ibu ya? Ada gitu. Padahal warnanya hampir mirip-mirip tapi ya dibeli lagi gitu. Ini maka Bapak Ibu mari kita berusaha ya, mensyukuri nikmat Allah ya. Memang wanita itu senang dengan perhiasan, itulah namanya wanita ya. Apalagi yang namanya sandal Bapak Ibu, sak pernahnya sandal Bapak Ibu ya. Yang namanya wanita untuk ngaji ada sendiri ya, untuk ke pasar ada sendiri, untuk senam ada sendiri, semuanya ada Pak ya. Bapak-bapak paling 1 atau 2 paling ya, 1 aja ya itu terus gitu ya. Sederhana Ibu. Kalau bapak-bapak itu sifatnya sederhana. Bukti sederhana Bapak Ibu,
peci Bapak Ibu ya. Peci itu mungkin setahun boten ganti Bapak Ibu. Mungkin apa boten Pak? Coba ibu-ibu ya. Inilah kesederhanaan seorang bapak-bapak, para laki-laki ya. Ini laki-laki sifatnya kuat Bapak Ibu, fisiknya kuat. Dia lebih pada yaitu kepemimpinan. Perempuan pada sifat yaitu apa? Keindahan ya, keindahan. Ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sederhana ya, sederhana. Tapi ingat Bapak Ibu ya, harta yang banyak itu pun nanti pertanggungjawaban juga banyak ya. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im ya. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya. Di situ ada lam latus'alunna, ada nun taukid, ada lam taukid, menunjukkan betul-betul kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Yauma idzin, pada hari kiamat nanti, anin naim, tentang nikmat ya, tentang nikmat. Ya, nikmat banyak Bapak Ibu. Nikmat kita bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita beli, tapi jangan berlebihan ya, jangan berlebihan nih. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan kita banyak pakaian. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika nanti kita sudah meninggal dunia, yang dua lemari tadi dibutuhkan apa mboten Ibu-ibu? Tidak dibawa. Pakaian kita sudah berganti dengan kain putih Bapak Ibu, kain kafan ya. Yang itu sudah dilungsur ke Bapak Ibu. Dilungsur itu bahasa Indonesia apa? Dilungsur ke apa? Dilungsur ke ya. Bahasa Indonesia apa Pak? Diwariskan, dilungsur ke bahasa Jawa itu bapak ya. Ini kita sudah menjadi ya, kainnya sudah berubah menjadi kain putih, kain kafan Bapak Ibu. Nanti di hari kiamat dibangkitkan dan keadaan ngapunten telanjang, tidak pakai baju Bapak Ibu di hari kiamat ya. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kalian nanti akan ya, ketika dikumpulkan di hari kiamat buhlan ya, dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai sandal ya. Ya Rasulullah, apakah seorang akan melihat aurat satu dengan yang lainnya? Wahai Aisyah, keadaan nanti di hari kiamat itu sangat menakutkan. Orang tidak akan sibuk dengan itu, semua akan sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Nggak koper Bapak Ibu. Berselfie ini di hari kiamat ini. Nggak kau berselfie. Ya kau pun nggak, apalagi selfie, nggak ada orang selfie. Ya semua orang nanti akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing ya. Nih, sehingga Bapak Ibu, mari kita berusaha bersyukur kepada Allah memberikan kita yaitu bisa berpakaian dengan baik ya. Pakaian yang terpenting adalah menutup aurat ya, menutup aurat ini penting ya. Ketika kita punya anak-anak terutama perempuan ya, tolonglah dijaga auratnya. Bukan masalah mahal dan tidak mahalnya, yang penting nutup auratnya. Nutup aurat ini penting Bapak Ibu ya. Ini sehingga ini penting kita nasihatkan kepada generasi sekarang ya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah SWT, Allah berfirman, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang yang berbuat dosa. Kenapa Bapak Ibu, kalau saya boleh tanya, Bapak Ibu gadah dosa napa mboten? Bapak ya, kita punya banyak dosa Bapak Ibu. Dosa mungkin lisan ya, menggunjing, menfitnah ya, mungkin lewat perbuatan kita, dosa kita kepada Allah, mungkin dosa kepada sesama saudara kita, atau mungkin dengan orang tua. Dengan orang tua membuat orang tua menangis, itu sudah durhaka Bapak Ibu ya, sudah durhaka ya. Ini sehingga manusia itu sangat-sangat ya rawan berbuat dosa. Kalian adalah orang yang berbuat dosa bil-laili wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, tapi aku Allah akan mengampuni dosa semuanya ya. Maka ini Bapak Ibu, sifat Allah adalah Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha pengampun dan Maha penyayang. Walaupun manusia banyak dosanya,
tapi kemudian dia datang kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah ighfirli, ya Allah ya ighfirli, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Ghafur ighfirli, ampunilah dosaku ya Allah. Allah mengampuni atau tidak Bapak Ibu? Allah ampuni. Ya, di sepertiga malam yang terakhir Allah dekat kepada para hambanya, turun di langit dunia. Allah mengatakan, man yad'uni sa'astajib lahu. Mana hamba-hambaku yang dia berdoa kepadaku akan aku ijabahi. Wa man yastaghfiruni sa'aghfir lahu. Mana hamba-hambaku yang dia mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Wa man yas'aluni sa'utiya. Mana hambaku yang dia meminta kepadaku akan aku kasih. Ya. Maka dalam hadis qudsi yang lainnya Bapak Ibu, ya, ketika Allah mengatakan, ya ibnu Adam, wahai manusia, wahai keturunan Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau seumpama kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya banyak sekali, sumber langit Bapak Ibu, dosanya besar, ya. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an, tapi engkau datang kepadaku tidak mensekutukan aku dengan sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepada engkau dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha menutupi dosa-dosa. Ghafur Bapak Ibu, maghfirah secara bahasa adalah satara, menutupi dosa. Kita Bapak Ibu yang tadi katanya kita banyak dosa, ini kalau ditampakkan oleh Allah kita malu Bapak Ibu. Tapi Allah dengan rahmatnya menutupi dosa-dosa kita, sehingga kita bisa jajan dengan tetangga, dengan teman nyaman, karena nggak tahu dosa kita. Kalau ditampakkan Bapak Ibu, kita akan malu Bapak Ibu. Ya, sebagian orang ditampakkan oleh Allah, diperlihatkan dosanya, yang tadinya dia dipuja, dihormati, sekarang dia dilecehkan, dihina. Tampakkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin disanjung-sanjung, sekarang dihina. Antar apa betul Bapak Ibu? Bapak Ibu, ya, ketika tersandung dengan kasus tertentu yang tadinya Masya Allah dipuja-puja, sekarang sudah dihina seperti itu, ya. Maka Bapak Ibu mohon kepada Allah, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ampunilah dosa, ya, seperti itu. Ya. Sehingga nanti dalam hadis Bapak Ibu ini salah satu doa yang bisa kita panjatkan dan bisa kita hafalkan, ya, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ribun Bapak Ibu, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Bagaimana bentuk hisab yang mudah itu Bapak Ibu? Nanti di hari kiamat, nanti Allah akan bertanya kepada para manusia, ya fulan, apakah kau berbuat demikian? Iya ya Allah. Berbuat demikian? Iya ya Allah. Demikian? Iya ya Allah. Sampai dia mau celaka. Kemudian Allah mengatakan, qad satartu laka fid dunya. Aku telah tutupi dosa-dosamu di dunia dan aku ampuni dosa-dosamu di akhirat. Inilah Bapak Ibu sifat Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya, ada Al-Ghafur, ada Al-Afu. Allah memberikan maaf dan Allah memberikan ampunan. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni untuk kalian. Maka jangan kita, ya, bosan-bosan untuk mohon ampun kepada Allah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu yang dinilai akhirnya Bapak Ibu, bukan di permulaan, tapi akhirnya. Bagaimana dia menutup akhir hidupnya dengan amal kebaikan atau bukan. Jadi Bapak Ibu ini menjadi apa? Nasihat bagi kita, ya. Jangan kita putus asa. Dosa saya banyak, dulu saya berbuat dosa demikian. Allah yang akan menilai nanti di akhir hidup kita. Yang dinilai bagaimana kita ketika meninggal dunia dalam keadaan baik atau tidak, husnul khotimah atau bukan. Umar bin Khattab Bapak Ibu, sebelum masuk Islam, bagaimana kejamnya dia, bagaimana beliau ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, menghalangi Islam Bapak Ibu. Kemudian Allah berikan hidayah, jadilah Umar bin Khattab pembela agama Islam sampai meninggalnya Bapak Ibu. Jejer Bapak Ibu, di sini kuburan Nabi Muhammad SAW, sebelahnya kuburan sinten Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dinilai bukan di awal, tapi yang dinilai adalah akhir hidupnya.
Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa, orang yang pesimis. Walaupun mungkin dulu kita banyak dosa, ya, tapi mari kita sekarang memperbanyak amal kebaikan, perbanyak tobat dan istighfar. Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan, inni wallahi, demi Allah, aku minta ampun kepada Allah fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Aku telah mohon ampun kepada Allah itu 70 kali. Dalam hadis yang lainnya 100 kali. Sekali duduk Bapak Ibu. Ini seorang Nabi Muhammad SAW. Lisannya mohon ampun kepada Allah SWT, ya. Maka apa fadilahnya, ya? Man lazimal istighfar, barang siapa yang lisannya senantiasa mohon ampun kepada Allah, ya, ja'ala likulli dayyiqin makhrajan, maka Allah akan jadikan setiap ada kesempitan dalam hidupnya, Allah berikan jalan kemudahan, ya. Ketika dia mendapatkan kesulitan, Allah berikan kemudahan. Wa razaqallahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perbanyak istighfar Bapak Ibu. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan mohonlah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Allah itu Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak untuk kalian harta dan anak. Maka ini solusi Bapak Ibu. Barangkali ada saudara, teman, kerabat yang mungkin nikah, mohon maaf, mungkin belum dikasih momongan, ya. Apa resepnya, ikhtiarnya? Perbanyak istighfar, ya. Perbanyak apa? Istighfar. Karena Allah sudah berjanji, wa yumdidukum bi amwali wa banin, Allah akan memperbanyak untuk kalian harta dan anak, ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosan kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, innakum la tablughu dzurri fadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa mencapai, bisa memberikan mudarat kepadaku. Kalian